Oleh karena itu, para orang tua itu harus tahu apa aja sih ciri-ciri dari toxic parenting ini supaya bisa dihindari. Halo, assalamualaikum. Saya Sri Jamilah dan kita akan melanjutkan video yang kemarin nih. Ini part 2-nya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang toxic parent, yaitu tanda-tanda dari toxic parent itu sendiri. Nah, yang pertama, keinginan untuk selalu mengontrol anak. Nah, hati-hati jika parents mempunyai keinginan untuk mengontrol apapun di kehidupan anak, termasuk orang-orang yang ada di lingkungan si anak. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa parents sudah melakukan emotional abuse atau kekerasan emosional dalam kehidupan anak. Nah, keinginan orang tua untuk melakukan yang terbaik itu wajar ya, itu wajar dan juga baik. Namun hal ini menjadi bahaya jika orang tua memiliki ketakutan yang berlebihan atas keputusan atau pilihan sang anak dan menganggap bahwa anak itu belum cukup dewasa untuk menentukan atau memutuskan pilihannya sendiri. Contohnya, melarang anak untuk memutuskan jurusan kuliahnya, melarang anak untuk berteman dengan orang lain tanpa alasan, dan masih ada beberapa perilaku lagi. Nah, sayangnya ketakutan yang berlebihan pada orang tua ini dapat memicu over controlling pada kehidupan anak. Nah, sebabnya anak itu tidak mempunyai kesempatan untuk memilih keputusannya sendiri. Nah, hal ini dapat berdampak pada perasaan anak. Pada akhirnya anak akan merasa tersinggung dan berpikir bahwa dia tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk memutuskan personal hidupnya. Nah, kemudian yang kedua, menyiksa fisik dan verbal. Nah, jika orang tua sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan mencubit, atau melakukan kekerasan verbal seperti memanggil anak dengan perkataan yang tidak senonoh, mengejek anak dengan kata-kata kasar, mendiami anak dalam waktu yang lama, mengalihkan kesalahan anak. Nah, sebaiknya orang tua itu cepat-cepat menghentikan kebiasaan tersebut. Apapun bentuk tindakan, intensitas kekerasan pada anak itu tidak dibenarkan, dan parahnya kekerasan yang dialami anak dapat menyebabkan terganggunya fungsi otak dan kesehatan mental anak dalam jangka yang panjang. Nah, dilansir dari laman Alodoc, kekerasan pada anak juga dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan diri anak, kesulitan mempercayai orang, keinginan untuk selanjutnya yaitu kurang empati. Nah, orang tua yang tidak empati terhadap keadaan anak itu akan menganggap kebutuhan orang tua itu yang lebih penting dari kebutuhan anak. Nah, orang tua seperti ini itu selalu menuntut anaknya melakukan sesuatu demi kebanggaan kesenangannya sendiri. Nah, misalnya anak itu harus selalu dituntut untuk mendapatkan nilai sempurna di sekolah karena hal tersebut dapat menimbulkan perasaan bangga dan juga kesenangan untuk orang tuanya. Namun sayangnya orang tua tidak memikirkan kemampuan si anak. Nah, apakah anak itu akan mampu untuk selalu mendapatkan nilai yang sempurna? Apakah hal tersebut bisa mengganggu kesehatan mental anak? Nah, orang tua yang kurang empati akan menimbulkan dampak negatif kepada anak, seperti anak akan sering mengabaikan kebutuhannya sendiri, menyalahkan diri sendiri atas ketidakpuasan orang tuanya, dan juga tidak memiliki pendapat sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu terlalu mengkritik anak. Nah, hati-hati jika orang tua telah melakukan kritik berlebihan pada anak, semua hal yang dilakukan oleh anak itu ditanggapi secara negatif oleh orang tua. Perilaku orang tua yang terlalu mengkritik akan cenderung menyakiti perasaan anak. Mungkin orang tua bermaksud baik ya dengan mengkritik yang diberikan, namun salah-salah mengkritik juga bisa menghancurkan kepercayaan diri anak. Misalnya nih, ada orang tua yang mengkritik penampilan anak saat anak mencoba berpenampilan baru, tidak menghargai pencapaian anak dengan membandingkan pencapaiannya dengan anak yang lain, mengkritik saat anak menunjukkan bakatnya. Nah, sifat terlalu mengkritik juga dapat menurunkan rasa kepercayaan diri pada anak karena anak merasa tidak mampu untuk melakukan apapun dengan benar gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengganggu privasi anak. Nah, jika ada orang tua yang mulai mengganggu privasi anak, yaitu seperti melihat seluruh isi pesan anak dengan teman-temannya, membaca buku jurnal anak, mengikuti kemanapun anaknya pergi dengan teman-temannya, hingga melanggar batasan yang sudah anak tetapkan. Nah, jika orang tua sering menanyakan hal-hal yang privasi seperti itu,
tanpa memikirkan batasan yang sudah ditentukan, tentu ini membuat anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, dan anak akan merasa tidak dapat diandalkan oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menganggap anak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tua. Nah, ini sering banget ya terjadi gitu di lapangan gitu. Nah, ciri-ciri orang tua yang sudah melakukan toxic parenting pada anak yaitu ketika orang tua sudah menuntut suatu hal kepada anak serta menyuruh anak itu memilih antara orang tua dengan temannya, bahkan pasangannya, atau menyuruh anak sering mengorbankan aktivitas yang mereka sukai demi mengabulkan permintaan orang tua. Nah, orang tua seperti ini cenderung menganggap bahwa perilaku ini untuk membangun hubungan yang sehat dengan anak. Namun sebenarnya orang tua malah membangun hubungan yang tidak sehat ya. Karena anak itu dituntut untuk terus mengorbankan apa yang membuat mereka bahagia dan membatasi mereka dengan individu secara mandiri gitu. Kemudian sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya mendapat yang terbaik dalam hidup mereka, namun terkadang melakukan sesuatu yang berlebihan malah akan membatasi anak untuk mendapatkan hal-hal yang baik dari hidup. Oke, mungkin video kali ini di sini saja. Kita akan lanjut ke part selanjutnya.